Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Esalanti Bewa, NIM 17110067. Di sini saya akan ambil judul tentang harga, mutu produk, serta pelayanan terhadap loyalitas konsumen terhadap toko Agustin Collectation. Nah, pendahuluannya, harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Nah, juga harga juga merupakan pertukaran uang bagi barang atau jasa. Dan dalam suatu barang, dalam suatu harga tersebut harus membutuhkan pengorbanan waktu karena untuk menunggu memperoleh barang atau jasa tersebut. Nah, sedangkan kualitas produk itu sendiri yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian. Nah, ketika mendapatkan perhatian maka para konsumen akan dibeli. Nah, ketika dibeli maka akan dikonsumsi sendiri atau digunakan sendiri barang tersebut untuk dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Nah, produk itu sendiri adalah sekumpulan atribut yang nyata dan yang tidak nyata. Di dalam sudah tercakup warna, harga, dan kemasan, dan serta persentase lainnya yang terkandung dalam produk yang diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Nah, tujuan saya mengambil judul ini adalah untuk mengetahui harga barang-barang tertentu, bahkan untuk mengetahui potensi pasar yang ada, dan yang terakhir ya untuk menganalisis tingkat keberhasilan dalam penetapan harga, standarisasi produk, dan tingkat pelayanan yang meliputi lokasi terhadap omset pendapatan pedagang kelompok, baik kelompok pedagang rumah tangga, baik fashion dan sebagainya. Nah, pelaksanaan kegiatan itu, realisasi pelaksanaan kegiatan yang saya ambil itu koordinasi. Nah, terlebih dahulu kita harus mengkoordinasi dengan pemilik perusahaan tersebut. Nah, ketika kita mengkoordinasi, nanti akan ada persetujuan antara dua belah pihak. Nah, ketika kita koordinasi, ketika ada persetujuan tersebut, nah kita akan mempersiapkan. Apa yang kita persiapkan yaitu seperti surat izin dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu, nah kita akan turun langsung untuk melaksanakan penelitian tersebut. Terus jadwal yang metode yang dan variabel yang diamati itu, metode yang digunakan pengamatan. Nah, kita harus melakukan pengamatan di suatu perusahaan. Nah, pengamatan itu, nah jadi ketika kita mengamati suatu perusahaan tersebut, nah jadi kita akan tahu apa yang harus kita laksanakan di sana. Nah, habis itu kita akan dokumentasi. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan di sana yaitu kita harus libatkan, kita harus membuat dengan dokumentasi berupa foto, mungkin bahkan video atau lain sebagainya. Nah, ketika melakukan dokumentasi ini kita akan wawancara langsung dengan pemilik perusahaan tersebut. Nah, ketika kita wawancara, jadi kita akan tahu, kita akan mendapatkan jawaban dan tujuan kita untuk melakukan penelitian itu. Nah, analisis dan evaluasi. Nah, jadi analisis dan evaluasi yang diambil harus dengan gambaran umum lokasi. Nah, gambaran umum lokasi itu tempat kita melakukan penelitian. Nah, habis itu kita akan mengambil sedikit sejarah dari suatu perusahaan tersebut. Habis itu kita akan struktur organisasi. Jadi struktur organisasi itu di sana berbagai macam-macam, yaitu ada atasan, ada bawahan. Nah, ketika melakukan ketika analisis tersebut, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, yaitu kita menganalisis produk tadi, kita akan menganalisis harga yang kita, yaitu sesuai dengan judul yang kita ambil. Nah, hasil dan pembahasan. Jadi ketika kita turun penelitian tersebut, nah kita akan mendapatkan hasil.
yaitu hasil yang kita dapatkan dari sana. Yaitu hasil yang kita dapatkan dari sana adalah ada banyak pengaruh, yaitu satu, pengaruh harga terhadap pembelian konsumen. Nah, harga bagi konsumen merupakan beban pertimbangan yang penting bagi konsumen untuk membeli produk pada suatu perusahaan, karena suatu produk mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk itu sendiri. Nah, karakteristik dari produk ini adalah faktor penentu yang paling penting saat mencoba menikmati suatu dari koleksi barang-barang, yaitu tas, topi, celana, kemeja, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya adalah ada tekstur. Tekstur adalah warna-warna barang itu. Terus ada diskon. Nah, ketika kita membeli dengan jumlah yang banyak, nah kita akan mendapatkan diskon. Nah, terus ada harga. Jadi ketika tadi kita harganya itu yang ada yang nah, sedangkan harga di sini akan bermacam-macam harga. Nah, jadi tas itu harganya beda, terus topi juga harganya beda. Jadi ada yang harganya sama, ada yang tidak sama. Nah, jadi keputusan pembeli yaitu mendefinisikan keputusan sebagai pemilihan suatu tindakan dari dua alternatif atau lebih. Seorang konsumen yang hendak memilih harus memiliki alternatif yang lebih. Nah, terus pengaruh mutu produk terhadap pembelian konsumen. Nah, kualitas produk sangat mempengaruhi keberhasilan dan kemajuan suatu bisnis. Nah, perusahaan yang memproduksi yang berkualitas tinggi akan memberi keuntungan dibandingkan dengan memproduksi barang yang berkualitas rendah. Nah, artinya konsumen akan bersedia membeli suatu barang dengan harga yang masuk akal atau relatif terjangkau karena dengan kualitas yang tinggi, bahkan kualitasnya yang baik. Nah, terus yang terakhir, pengaruh mutu pelayanan terhadap pembelian konsumen, yaitu variasi. Jadi barang-barang di sana juga bervariasi kayak gitu. Terus ada keragaman. Jadi keragaman barang bermacam-macam juga. Terus ketersediaan barang itu ketika kita yang terakhir itu ketersediaan barang, yaitu kita harus menyimpan stok yang banyak seperti itu. Oke. Nah, itu aja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.